Penologi merupakan salah satu cabang ilmu yang memiliki peran sangat luas mendalam dalam lingkup hukum pidana, yang secara sistematis yang berkelanjutan mengkaji seluruh aspek yang berkaitan dengan pemidanaan sebagai bentuk reaksi negara terhadap terjadinya tindak kejahatan, di mana ruang lingkup kajiannya tidak hanya terbatas pada pengertian hukuman dalam arti sempit, melainkan juga meliputi dasar-dasar filosofis yang menjadi landasan pemikiran dalam menjatuhkan pidana, seperti konsep keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta dasar yuridis yang mengatur bagaimana suatu sanksi dapat dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga dasar sosiologis yang mempertimbangkan kondisi masyarakat, nilai-nilai sosial, serta dampak dari pemidanaan itu sendiri terhadap kehidupan sosial. Sehingga penologi tidak hanya melihat hukuman sebagai alat pembalasan semata, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menciptakan keteraturan, menjaga stabilitas sosial, dan melindungi kepentingan umum dari berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat merugikan individu maupun masyarakat luas. Selain itu, penologi secara mendalam juga membahas tujuan-tujuan pemidanaan yang berkembang dari waktu ke waktu, mulai dari tujuan retributif yang menitik beratkan pada pembalasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan, tujuan preventif yang berupaya mencegah terjadinya kejahatan baik secara umum maupun khusus, tujuan deterrence yang bertujuan memberikan efek jerah kepada pelaku maupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa, hingga tujuan rehabilitatif dan resosialisasi yang berfokus pada upaya memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab, serta mampu berintegrasi kembali ke dalam lingkungan sosial tanpa stigma yang berlebihan. Di samping itu, penologi juga mengkaji secara rinci berbagai bentuk dan jenis pidana yang dapat diterapkan dalam sistem hukum, baik yang bersifat konvensional seperti pidana penjara dan pidana denda, maupun bentuk-bentuk pemidanaan modern yang lebih humanis seperti pidana kerja sosial, pembinaan di luar lembaga, diversi, serta pendekatan restoratif justice atau RG yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman tetapi juga pada penyelesaian konflik secara menyeluruh dan berkeadilan. Lebih lanjut, penologi juga menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan pidana dalam praktik, termasuk bagaimana sistem pemasyarakatan dijalankan, bagaimana narapidana dibina melalui program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan mental serta spiritual, serta bagaimana mekanisme pengawasan seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan bimbingan kemasyarakatan diterapkan untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar siap kembali ke masyarakat. Tidak hanya itu, penologi juga mengidentifikasi berbagai permasalahan yang sering muncul dalam sistem pemidanaan, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, ketidakmerataan akses terhadap keadilan, potensi pelanggaran hak asasi manusia, serta tantangan dalam menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak individu. Sehingga kajian penologi terus mengalami perkembangan dan penyesuaian seiring dengan dinamika sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tujuan tuntutan masyarakat modern yang semakin kompleks. Dan dalam konteks yang lebih luas, penologi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan. Karena penologi berfungsi sebagai bagian berfokus pada bagaimana sistem hukum memberikan respon terhadap kejahatan tersebut melalui mekanisme pemidanaan yang terstruktur, terukur, dan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga pada akhirnya penologi tidak hanya berperan sebagai kajian teoritis, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan pemidanaan yang efektif, adil, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan berkeadilan. Contoh penologi dalam kehidupan nyata. Contoh yang pertama yaitu pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Contoh nyatanya, seorang narapidana kasus pencurian menjalani hukuman di lapas dan mengikuti berbagai kegiatan seperti pelatihan kerja, menjahit, bertani, membuat kerajinan, pendidikan agama, hingga pembinaan mental.
yaitu dalam konsep penologi modern, penjara bukan hanya tempat menghukum, tetapi juga tempat pembinaan atau rehabilitasi. Sistem ini dikenali sebagai sistem pemasyarakatan. Narapidana hanya tidak dikurung, tetapi dibina agar berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Diberikan keterampilan kerja agar setelah bebas dan hidup mandiri, ada pembinaan kepribadian seperti disiplin, tanggung jawab, dan moral. Tujuan penologi dalam kasus ini yaitu yang pertama resosialisasi atau mengembalikan pelaku ke masyarakat, dan yang kedua rehabilitasi atau memperbaiki perilaku, dan yang terakhir mengurangi residivisme atau pengulangan kejahatan. Kesimpulannya itu hukuman berfungsi sebagai sarana perbaikan bukan sekedar balas dendam. Dan yang kedua yaitu contohnya restoratif justice atau keadilan restoratif. Contoh nyatanya, kasus pencurian ringan diselesaikan melalui mediasi antara pelaku dan korban. Pelaku meminta maaf dan mengganti kerugian tanpa harus masuk penjara. Penjelasan detailnya yaitu pendekatan ini merupakan bagian dari penologi modern yang berfokus pada pemulihan, bukan pembalasan. Korban dilibatkan dalam proses penyelesaian, dan pelaku diminta bertanggung jawab langsung, dan masyarakat ikut berperan dalam penyelesaian konflik. Manfaatnya yaitu mengurangi beban sistem peradilan dan memberikan keadilan lebih cepat, dan yang terakhir memperbaiki hubungan sosial, yang artinya keadilan tidak selalu berarti hukuman penjara. Dan yang selanjutnya yaitu diversi dalam sistem peradilan anak, yaitu anak yang terlibat perkelahian tidak langsung dipenjara, tetapi diselesaikan melalui mediasi dengan melibatkan orang tua dan pihak sekolah. Penologi memberikan perhatian khusus pada pelaku anak karena mereka masih dalam tahap perkembangan. Hukuman lebih bersifat pembinaan narapidana daripada penghukuman, menghindari trauma akibat penjara, dan terakhir memberikan kesempatan kedua bagi anak. Di sisi lain, yaitu tujuan penologinya melindungi masa depan anak, mencegah anak menjadi pelaku kejahatan berulang, dan terakhir membina karakter dan moral. Kesimpulannya, anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa dalam sistem hukum. Dan yang terakhir yaitu rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Contoh nyatanya, seorang pengguna narkoba dimasukkan ke pusat rehabilitasi, bukan langsung di penjara. Penjelasan detailnya yaitu penologi melihat bahwa penggunaan narkoba seringkali adalah korban ketergantungan, bukan semata pelaku kejahatan. Fokus pada penyembuhan fisik dan mental, diberikan terapi dan pendampingan, dan terakhir setelah sembuh dikembalikan ke masyarakat. Di sini tujuan penologi yaitu yang pertama mengurangi ketergantungan, dan yang kedua mencegah kejahatan lanjutan, dan terakhir mengembalikan fungsi sosial individu. Kesimpulannya, hukuman harus disesuaikan dengan kondisi pelaku. Dan yang terakhir yaitu pengawasan oleh Bapas, seperti oleh Balai Pemasyarakatan. Contoh nyatanya, mantan narapidana yang bebas bersyarat wajib melapor dan dibimbing oleh petugas Bapas. Penjelasan detailnya, penologi tidak berhenti setelah pelaku keluar dari penjara. Adapun itu yaitu yang pertama ada pengawasan lanjutan, dan kedua memberikan bimbingan agar tidak kembali melakukan kejahatan, dan terakhir membantu proses adaptasi dengan masyarakat. Di sisi lain, tujuan penologi ini merupakan yang pertama menjaga keamanan masyarakat, mengurangi residivisme, dan terakhir mendukung reintegrasi sosial. Kesimpulan umumnya yaitu yang dari berbagai contoh di atas dapat disimpulkan bahwa penologi dalam kehidupan nyata memiliki peran penting dalam sistem hukum, yaitu yang pertama tidak hanya menghukum tetapi juga membina, menyesuaikan hukuman dengan kondisi pelaku, mengutamakan keadilan yang manusiawi, dan yang terakhir bertujuan mengurangi kejahatan di masa depan. Penologi modern menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang efektif bukanlah yang paling keras, tetapi yang mampu mengubah perilaku pelaku dan menciptakan keamanan sosial serta berkelanjutan. Cukup sekian dan terima kasih.